Yudas Iskariot yang diserupakan Allah menjadi Nabi Isa AS, dan dia adalah Samiri di zaman Nabi Musa, dan dia itulah yang digantung di tiang salib, dan dia adalah Dajjal. Inna Allah Isa bin Maryam, Inna Allah wal Masih bin Maryam, al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sadiqul amin, innahu lam takun fitnatun munzu zara Allahu dzurriyyata Adam ila qiyamis sa'ah a'zamu min fitnati Dajjal. Wa ma ba'athallahu nabiyyan illa hadzara ummatu anhu laqad anzarahu Nuh qaumahu anhu walakin al-yawm sa'aqulu lakum ma lam yakulhu min qabl innahu ta'lamuna annahu a'war wallahu laysa bi'awar. Al-hadis kama qala sadaqallahu lazim sadaqa rasul karim wa ala dzalika minasyahidin. Satu karunia yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla pada kesempatan malam hari ini, di hari yang ke-9 saya berada di safari dakwah yang ke-30 kali ke Pekanbaru, Riau. Bersyukur pada Allah SWT malam hari ini, walaupun tadi mendung dan saat ini hujan, namun tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu jamaah sekalian untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan i'tikaf untuk majelis ilmu pada kesempatan kali ini sebagaimana kita sepakati. Maka saya bersyukur pada Allah sekali lagi sampai ke Masjid Al-Mu'minin ini. Ucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Al-Mu'minin beserta jajarannya. Dalam hal ini ada Ustadz Yendi. Terima kasih Pak Ustadz Yendi. Terima kasih kepada para hadirin yang sama-sama hadir, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mu'minin beserta jajarannya, para asatidah dan asatidah, para datuk, para nenek mama, orang tua kami, ayahanda kami, hadirin kaum muslimin semua, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tidak ada yang kurang Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagaimana yang disepakati sejak awal bahwa tema kita dan informasikan ke HP saya dari Ustadz Yandi, memang materi kita adalah Nabi Isa alaihissalam versus Dajjal. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau saya tanya Nabi Isa alaihissalam, Bapak Ibu ini masih hidup apa sudah meninggal dunia Bapak Ibu? Masih hidup. Ada di mana sekarang Bapak Ibu? Iya Pak, itu jawaban yang aman itu. Nabi Isa alaihissalam sekarang ada di sisi Allah sedang tidur. Jawabannya ada dalam Quran surat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Thumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan kau dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Nah, berarti Nabi Isa alaihissalam sekarang sedang wafat di sisi Allah. Jangan dijawab di langit. Nanti kalau dikejar langit keberapa, langit ke-7, itu salah. Allah tidak di langit ke-7, Bapak. Ya, Allah tidak di langit ke-7. Ya, Allah berada di tempatnya. Dan ketika kita membayangkan Allah bersemayam di atas arsy-Nya, jangan dibayangkan seperti seorang raja duduk di singgasananya. Maka ketika kita membayangkan Allah Azza wa Jalla duduk di atas arsy-Nya, bersemayam di atas arsy-Nya, digambarkan seperti raja yang duduk di singgasananya. Berarti Allah ada dalam dimensi ruang dan waktu. Padahal dimensi ruang dan waktu adalah Allah yang menciptakan. Betul? Mana ini slow respon? Jamaah. Oi, jamaah. Ada. Mana suaranya ini jamaah? Cuma satu orang Bapak ini yang terdengar suaranya. Baik Bapak Ibu yang dimurahkan Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa inna masal Isa ibn Maryam indallah kamasali Adam khalaqahu min tin. Sesungguhnya perumpamaan Isa bin Maryam sama dengan perumpamaan Nabi Adam AS. Allah ciptakan dari tanah. Namun keajaiban daripada apa yang terjadi adalah bahwa Allah Azza wa Jalla menghadirkan Nabi Isa AS ini lain. Nabi Isa AS lahir tanpa seorang ayah. Nah, tapi jangan sampai kata orang-orang Yahudi dan orang-orang ahli kitab, kita ikut-ikutan mengatakan bahwa Nabi Isa AS karena lahir tanpa seorang ayah berarti dia adalah anak Tuhan. Kalau dikatakan anak Tuhan, berarti yang lahir sekarang yang jelas, yang gak jelas siapa bapaknya, berarti mereka anak Tuhan juga.
Ya, itu adalah fitnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, Bapak Ibu, Nabi Isa alaihissalam kalau ditanya dilahirkannya kapan, jawabannya kapan Bapak Ibu? Ada yang tahu? Selama ini dunia mengklaim bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan 25 Desember. 25 Desember dirayakan di seluruh dunia sebagai hari kelahiran Yesus Kristus, Natal. Itu fitnah juga Bapak Ibu. Tidak benar, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan 25 Desember. Ya. Bukan hanya bertentangan dengan Quran dan hadis, tetapi juga di dalam keyakinan kaum Nasrani, baik itu yang Kristen Baptis, kemudian juga Kristen Protestan, tidak sedikit mereka yang mengingkari Yesus lahir 25 Desember. Yang lahir 25 Desember adalah Dewa Matahari. Itu adalah konspirasi yang kemudian dibuat oleh Konsili Vatikan, yang kemudian memutuskan Yesus lahir 25 Desember. Dan yang kedua, Rasulullah SAW menegaskan pula, dan bahkan Allah sekali lagi ya, Nabi Isa AS ini dilahirkan bukan di Bethlehem. Sudah 6 kali saya ke Bethlehem Bapak Ibu, karena memang dulu saya belajar di Palestina. Bethlehem ini termasuk satu kota dari West Bank, satu distrik dari West Bank, tepi barat, yang orang Palestina semua, namun itu menjadi wilayah yang diisolasi. Saya ketemu dengan orang Bethlehem, saya sholat di Bethlehem. Mereka nanya sama saya, dari mana Anda? Saya katakan, Ana min Indonesia. Saya dari Indonesia. Ya. Beruntung sekali kamu. Anda bukan orang Palestina. Anda lagi Indonesia, jauh dari Palestina. Tapi setiap saat, kapanpun Anda bisa sholat di Masjidil Aqsa. Kami seumur hidup belum pernah ke Masjidil Aqsa. Padahal jarak dari Masjidil Aqsa dari Bethlehem sini, dari rumah kami ke Masjidil Aqsa hanya 15 menit saja. Ya. Tapi seumur hidup kami tidak bisa ke Masjidil Aqsa karena Bethlehem ini termasuk yang dikatakan zona merah. Tidak boleh orang Bethlehem masuk ke Palestina kecuali mereka yang punya paspor Israel. Jadi Bapak Ibu yang menyaksikan di Masjidil Aqsa, yang bisa masuk ke Masjidil Aqsa, maksud saya tidak bisa sholat di Masjidil Aqsa orang Bethlehem. Siapapun orang West Bank bisa sholat di Masjidil Aqsa jika dia punya paspor Israel. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke Masjidil Aqsa melihat mereka yang sholat di sana, itu berarti mereka yang punya paspor Israel. Punya paspor Israel. Nah kemudian itu pun usianya harus 55 tahun ke atas. Tidak boleh di bawah itu. Ada pemuda masuk ke Masjidil Aqsa ditembak mati Pak. Pernah kami datang ke sana, kok lama nggak bisa masuk, di pintu gerbang ternyata ada darah yang sedang dibersihkan. Ada 4 orang pemuda yang dibunuh. Di sana adalah pemuda dari West Bank yang memaksa masuk ke sana. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, maka saya mengingkari, mungkin mudah-mudahan disaksikan, saya mengingkari bahwa Nabi Isa AS dilahirkan 25 Desember di Bethlehem. Tidak. Itu adalah fitnah, dan itu adalah fitnah kaum Bohemian, fitnah kaum Ordo Knight Templar, ya, yang ingin menggabungkan beberapa karangan yang dibuat oleh ahli kitab bahwa Nabi Isa AS adalah Dewa Matahari. Itu fitnah Bapak Ibu. Dan 25 Desember adalah kelahiran Dewa Matahari. Nabi Isa AS tidak dilahirkan di bulan Desember. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Baik Bapak Ibu sekalian mati Allah. Di dalam Quran surat Ali Imran Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada Siti Maryam bahwa beliau dilahirkan, bahwa beliau akan mengandung, bahwa Siti Maryam ini akan mengandung siapa? Mengandung Nabi Isa AS. Bagaimana aku akan melahirkan sementara walam yamsasni bashar, padahal aku belum disentuh oleh seorang laki-laki pun. Ya. Demikianlah Allah. Kadzalika Allah idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam ini merupakan kalimat Allah yang Allah tiupkan kepada rahim Siti Maryam. Nah, kemudian yukalimun nasa fil mahdi, berbicara kepada manusia ketika dalam buayan. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengajarkan menulis hikmah, dan Allah selain mewahyukan Injil kepada beliau, Allah mengilhamkan Taurat.
Kenapa Allah Azza wa Jalla mengilhamkan Taurat kepada Nabi Isa alaihissalam? Karena Allah Maha tahu apa yang dilakukan dan apa yang terjadi di mana yang akan terjadi di Masjidil Aqsa ini. Ya, akan terjadi di Yerusalem. Apa itu? Ya, perbuatan orang-orang Yahudi Sanhedrin, ahli kitab, para pendeta Sanhedrin di Masjidil Aqsa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu tempat di mana Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan. Ya, yang saya yakini bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di Ariha, Bapak Ibu. Ariha adalah satu dari provinsi Palestina di West Bank, dari 11 provinsi yang ada di West Bank, tepi barat. Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Ini adalah bukit di mana Nabi Isa alaihissalam dulu bersembunyi bersama kaum Hawariyun, sahabat-sahabat beliau, dari kejaran Herodes, tentara Romawi, dan bala tentaranya, atas hasutan para pendeta Sanhedrin, ya, bangsa Yahudi yang merubah Taurat menjadi Talmud, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, di sini ada banyak gua. Ada yang menyebutkan bahwa, tapi ini bukan keyakinan kita. Ini dijadikan sebagai titik yang sakral oleh para penziarah dari seluruh dunia beragama Kristen. Mereka menjuluki ini bukit dinamakan Mount Temptation, artinya bukit pertapaan, di mana Yesus Kristus pernah 40 hari 40 malam bertapa di sini. Ini gua Bapak Ibu. Dan ini ada biara di sini, dibangun oleh oleh Raja Romawi. Sampai hari ini biaranya masih ada. Nah, ini adalah terowongan di mana Nabi Isa alaihissalam dikatakan oleh orang-orang Kristen, Yesus pernah bertapa di sana 40 hari 40 malam. Nah, maka ini dinamakan Bukit Pertapaan, Mount Temptation. Ini adalah salah satu dari destinasi kita kalau ke Palestina. Ini namanya kota Jericho. Jericho sebutan dari bangsa Yahudi dan Amerika. Kita umat Islam menyebutnya Ariha. Namanya Ariha. Di kota inilah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, bukan di Bethlehem. Kenapa saya katakan di kota ini? Karena di kota inilah terdapatnya kebun kurma yang dituju oleh Siti Maryam ketika detik-detik beliau akan melahirkan. Ini kebun kurmanya. Ini adalah air. Dan ini adalah areal di mana diyakini Nabi Isa AS diangkat ke sisi Allah. Tadi surat Al-Imran ayat 55. Ya, surat Al-Imran ayat 55. Maka di sini pemerintah setempat melarang dibangun bangunan di sini karena ini adalah tempat sakral, tempat naiknya Isa alaihi salam, tempat terjadinya penyaliban Yudas Iskariot yang diserupakan Allah menjadi Nabi Isa alaihi salam, dan dia adalah Samiri di zaman Nabi Musa, dan dia itulah yang digantung di tiang salib, dan dia adalah Dajjal. Itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Baik. Nah, ketika Siti Maryam alaihissalam, Siti Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, akan melahirkan, beliau ingin menyembunyikan proses persalinannya. Karena belum bisa membayangkan, saya belum siap ya Allah untuk menjawab jika manusia bertanya, orang-orang bertanya, siapa suamimu, siapa ayah dari anakmu ini? Mada sa'akulu lahum iyas'alunani man abu li hadal walad. Ya. Saya belum siap ya Allah untuk menjawab siapa ayah dari anak yang aku lahirkan. Ya. Maka Siti Maryam demi beratnya memikul amanah ini, beliau pergi kemana? Pergi ke sini. Beliau berjalan dari Masjidil Aqsa. Ya, di Masjidil Aqsa itu ada 5 masjid besar. Ada di bawah lantai paling selatan, ujung perbatasan selatan dan timur, itu ada Masjid Marwani. Nah, di situ terdapat mihrab Siti Maryam. Sampai sekarang masih terawat tempatnya Bapak Ibu. Luar biasa. Nah, dari situ berjalan ke Ariha. Bisa jadi perjalanan ditempuh dalam waktu 1 jam lah. Kurang lebih 1 jam. Atau 1 jam setengah. Ya, karena kami menggunakan bus itu kurang lebih
lebih kayaknya 1 jam, mungkin 2 jam. Ya, kami 45 menit lebih pakai bus dari Al-Quds, dari Yerusalem ke tempat ini Bapak Ibu. Nah, kemungkinan 2 jam belum jalan. Kelelahan dan belum merasakan akan melahirkan, maka kemudian beliau bersandar ke pohon kurma yang saat itu kurmanya matang. Ya. Ketika itulah beliau melahirkan. Ketika beliau melahirkan, ya, dalam keadaan bersandar ke pohon kurma, Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang kemudian menghentakkan kedua sayapnya, puk, 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 3 kali. Retaklah tempat itu, kemudian Malaikat Jibril menorehkan cakarnya sehingga keluar retak dan sampai di bawah, di depan Siti Maryam, keluarlah air. Nah, ini airnya Bapak Ibu. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Malaikat Jibril untuk memberikan air minum, air Zam-Zam kepada Siti Hajar di momen kelahiran Nabi Ismail alaihi salam. Bapak Ibu, ini airnya. Ini namanya Jericho. Disinilah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, bukan di Bethlehem. Di Bethlehem tidak ada kebun kurma, Bapak. Itu ada komplek perumahan saja yang luas. Dan ini kurma yang sudah berumur puluhan ribu tahun. Ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Ada yang mengatakan 10.000 tahun. Ya, inilah pohon kurma majul yang dulu disandari oleh Siti Maryam. Ya. Lalu kemudian dengan air inilah Siti Maryam mencuci tangannya, membersihkan dirinya, memandikan Nabi Isa AS dan minum untuk mengembalikan kembali energi. Dalam keadaan lemas, Malaikat Jibril memberitakan pada Siti Maryam, goyangkan batang pohon kurma itu, niscaya akan jatuh kurma-kurma matang untuk kau makan, agar kamu mendapatkan kembali energi untuk melanjutkan hidupmu. Nah, berarti Nabi Isa alaihissalam dilahirkan ketika kurma berbuah. Ya, pohon kurma berbuah, itu panen kurma terjadi di bulan Agustus, Bapak Ibu, bukan Desember. Desember itu kurma sudah tidak berbuah lagi, bersih, tidak ada pucuknya pun tidak ada. Ya. Setahun sekali kebun kurma itu panennya bulan Agustus. Ya. Saya melihat kalau bagian kurma luar biasa. Nah, akhir September itu sudah mulai habis kurma. November sudah tidak ada, apalagi Desember. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi Nabi Isa AS dilahirkan bukan 25 Desember. Itu fitnah Bapak Ibu. Ensiklopedia Britania membantah ini, bahwa Yesus tidak dilahirkan 25 Desember. Itu adalah rekayasa kaum Bohemian, Knight Templar, Ordo Sion, yang dulu menjadi propaganda dari siapa? Pendeta Sanhedrin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu tayangan sebetulnya, tapi saya lupa lagi di mana saya nyarinya Bapak Ibu, dan ini terkait dengan cerita Nabi Isa alaihissalam. Baik Bapak Ibu, kita lihat sedikit kisahnya, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. This is Horus. He is the sun god of Egypt of around 3000 BC. He is the sun anthropomorphized, and his life is a series of allegorical myths involving the sun's movement in the sky. Broadly speaking, the story of Horus is as follows. Horus was born on December 25th of the Virgin Isis Mary. His birth was accompanied by a star in the east, which in turn 3 kings followed to locate and adore the newborn Savior. At the age of 12, he was a prodigal child teacher. At the age of 30, he was baptized by a figure known as Abbot, and thus began his ministry. Horus had 12 disciples he traveled about with, performing miracles such as healing the sick and walking on water. Horus was known by many gestural names such as the Truth, the Light, God's Anointed Son, the Good Shepherd, the Lamb of God, and many others. After being betrayed by Typhon, Horus was crucified, buried for 3 days, and thus resurrected.
born of the Virgin Mary on December 25th in Bethlehem. His birth was announced by a star in the east, which three kings and magi followed to locate and adorn the new Savior. He was a child teacher at 12. At the age of 30, he was baptized by John the Baptist, and thus began his ministry. Jesus had 12 disciples who traveled about performing miracles such as healing the sick, walking on water, raising the dead. He was also known as the King of Kings, the Son of God, the Lord of the world, the Alpha and Omega, the Lamb of God, and many, many others. After being betrayed by his disciple Judas and sold for 3 pieces of silver, he was crucified, placed in a tomb, and after 3 days was resurrected and ascended into heaven. First of all, the birth sequence is completely astrological. The star in the east is Sirius, the brightest star in the night sky, which on December 24th aligns with the 3 brightest stars in Orion's belt. These 3 bright stars in Orion's belt are called today what they were called in ancient times. Jadi ada satu fitnah. Jadi 25 Desember, doktrin Yesus lahir 25 Desember adalah merupakan mitos alegoris matahari. Vatikan, para Knight Templar atau Ordo Sion atau para pendeta Sanhedrin ini ingin memaksakan agar ketuhanan Yesus diterima oleh bangsa Romawi. Saat itu mereka ingin menjajah Romawi. Sementara Romawi menyembah dewa matahari yang lahir 25 Desember. Jadi matahari di bulan Desember itu bergerak ke arah selatan, Bapak. Bergerak ke arah selatan, kemudian bergerak ke permukaan bumi. Pada tanggal 22, 23, 24 itu tidak bergerak. Maka disebut pada 3 hari itu, 22, 23, 24 Desember, matahari mengalami kematian 3 hari. Di sini keluar doktrin Yesus dikubur setelah disalib, dikubur 3 hari. 25 Desember matahari bergerak naik 1 derajat ke arah utara berlawanan, tanda dimulainya musim gugur, musim yang mereka tunggu-tunggu. Itu pertanda matahari lahir kembali. 3 bulan sebelumnya, ya, itu adalah bulan di mana mereka dicekam oleh musim dingin. Maka ketika matahari lahir 1 derajat ke arah utara, itu pertanda mereka masuk ke musim yang baru, musim yang ditunggu-tunggu. Itu mereka mengatakan kelahiran dewa matahari. Itu keyakinan bangsa Romawi. Nah, Vatikan ingin agar doktrin Yesus Tuhan manusia itu diterima oleh mereka. Maka agar bisa diterima, mereka mengatakan Yesus adalah perwujudan dewa matahari yang lahir 25 Desember. Atas dasar inilah Konsili Vatikan memutuskan Natal 25 Desember. 25 Desember, karena matahari bergerak ke selatan, maka wilayah Palestina, wilayah subtropis, umumnya turun salju, Bapak Ibu. Maka kita lihat, perayaan-perayaan Natal selalu identik dengan salju, Sinterklaas, pohon, Natal, betul? Pertanyaannya, di dalam Bible Lukas dikatakan, Bible Lukas mengatakan Yesus lahir ketika para penggembala kambing mengembalakan kambingnya di padang rumput di malam hari. Saya tidak mengerti. Bukankah Konsili Vatikan mengatakan Yesus lahir 25 Desember di musim salju? Mungkinkah di 25 Desember musim salju para penggembala kambing mengembalakan kambingnya? Berarti ini ada kontradiktif antara Bible Lukas dengan Konsili Vatikan. Mungkin ketika Konsili Vatikan memutuskan 25 Desember lahirnya Yesus, lupa dengan Bible Lukas. Jamaah, bagaimana jamaah? Bisa diikuti jamaah? Aman. Ini bantahan saya kepada mereka.
Di dalam Bible Matius dikatakan, Yesus lahir ketika 3 raja Majusi mencari di mana Yusuf dan Maria berada. Yusuf adalah tunangan Maria. Saya kaget, Yusuf tunangan Maria dan Maria sedang sedang mengandung. Lalu yang dikandung, Yesus yang dikandung ini anak siapa? Kalau Yusuf tunangannya, lalu siapa yang menghamili Maria? Nah, dalam proses seperti itu saja sudah kontradiktif. Kemudian yang ketiga, nah, raja-raja Majusi, 3 orang raja Majusi ini mencari-cari di mana Maria berada. Maka kemudian mereka melihat ke langit yang cerah, kelihat bintang-bintang, terlihatlah bintang berekor bergerak mengarah ke rumah, jatuh mengarah ke rumah yang di mana Maria berada. Maka ketika para raja Majusi masuk ke rumah itu, mereka mendapati Maria sudah menggendong Yusuf. Berdasarkan Bible Matius, Yesus lahir di saat malam hari cerah, kemudian bintang sehingga bintang berekor terlihat. Pertanyaannya, mungkinkah 25 Desember di musim salju langit cerah sehingga bintang terlihat? Ini kontradiktif antara keputusan Konsili Vatikan tentang Natal dengan Bible Matius. Jadi dengan dibandingkan, diukur dengan Bible Lukas dan Bible Matius saja, mereka sudah keliru, Bapak Ibu. Semua ini merupakan propaganda rekayasa para pendeta Sanhedrin, kemudian dilanjutkan oleh para Knight Templar dan Ordo Sion. Mereka berekayasa, merekalah yang kemudian hari ini berpusat di Vatikan. Cuma bisa kita terima, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi sekali lagi itu mitos alegoris. Dan itu terkait, maka karangan inilah agar dunia menerima, bahkan Mesir menerima, ini dikaitkan dengan Horus yang kehilangan sekelah matanya demi menjaga tahta ayahnya Osiris yang dibunuh oleh para pengkudeta, ya, sehingga beliau mengambil alih kekuasaan, berhasil memenangkan perang, tapi dia kehilangan satu mata. Tuhan dalam simbol pagan Mesir itu bersimbolkan segitiga. Piramida itu rumah besar untuk satu Firaun. Maka dia menggunakan simbol segitiga dengan satu mata yang tersisa, all seeing eyes. Ya, semua ini adalah fitnah yang mereka tuduhkan pada Nabi Isa alaihissalam. Maka hanya Nabi Isa yang bisa membersihkan namanya. Itulah alasan kenapa Nabi Isa alaihissalam harus ditangguhkan ajalnya dan nanti dimunculkan di akhir zaman, menjelang kemunculan Dajjal. Bisa diikuti Bapak Ibu? Lalu cerita yang benar bagaimana? Kita lihat sama-sama. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang satu ini Bapak Ibu.
Amerika Serikat kalau tidak salah. Ya, dia adalah seorang muslim yang saya tidak tahu nasibnya apakah beliau masih hidup atau tidak. Video yang Bapak Ibu saksikan itu ada serinya 50 seri. Yang Bapak Ibu saksikan ini seri yang ke-30-an. 37 kalau tidak salah. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tergambar Bapak Ibu ya, bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di bulan Agustus di musim kurma berbuah. Panen kurma itu Agustus. Ya, panen kurma Agustus. Saya pernah juga tinggal di Nuwaiba di pinggir Laut Merah, itu berbatasan dengan Mesir Palestina. Itu ujung Mesir Nuwaiba. Lalu ke Taba, perbatasan border antara Mesir dan Palestina. Itu kurmanya banyak di bulan Agustus, September. Ya, akhir September sudah terjual semua, sudah tidak ada lagi satu butir kurma di pohonnya. Jadi Desember tidak ada pohon kurma, yang ada salju. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, karena ini kita bahas, karena ini merupakan fitnah pertama. Nah, baik Bapak Ibu yang Saudara, yang kedua tentang Masjidil Aqsa. Ini adalah Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama, kiblat para nabi dan rasul, dan bumi pada nabi dan rasul dibesarkan dan dilahirkan. Bumi di mana akan menjadi padang mahsyar kita kelak di akhirat ketika kiamat terjadi, maka kiblat kita adalah ini. Bapak Ibu, ini adalah foto Al-Quds. Kita menyebutnya Al-Quds, Yahudi merubah namanya menjadi Yerusalem. Inilah penampakan Al-Quds atau Yerusalem dari langit, dari udara. Ini adalah Masjidil Aqsa. Ini dinding bagian barat, dinding bagian timur, ini utara, selatan. Hotel kami di sini, Pak. Hotel kami di sini di Yerusalem Timur, di Yerusalem Barat. Sehingga kalau kami ke Masjidil Aqsa lewat Babul Amud, kami masuk dari pintu ini. Ini adalah pintu yang sering kami lalui karena dari sinilah kami dekat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, luasnya 14,4 meter. Setelah dilahirkan, Nabi Isa AS dibawa ke Masjidil Aqsa. Nah, di sini ada di bawah lantai ini ada ke bawah atau di depan masjid, di sini nih ada tangga. Nah, di sini di dalam terdapat mihrab Siti Maryam. Disitulah kemudian Siti Maryam membesarkan dan merawat Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan itu tidak jauh berselang lahirnya Nabi Yahya alaihissalam. Siapakah Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa alaihissalam adalah anak dari Siti Maryam binti Imran. Siti Maryam adalah putri dari Imran dan istrinya Hannah binti Fakus. Ya, Imran ini adalah keluarga yang namanya diabadikan dalam Al-Quran surat yang keberapa? Surat yang 3. Menikah dengan Hannah binti Fakus. Hannah binti Fakus melahirkan Siti Maryam. Nah, ibunya Siti Maryam, Hannah binti Fakus, adik kakak dengan istrinya Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria ini adalah paman Siti Maryam. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, lama Nabi Zakaria tidak punya anak. Kemudian berdoa, lalu dikabulkanlah beliau punya anak. Lahirlah Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya dengan Nabi Isa AS itu hampir satu usia. Nah, kemudian mereka dibesarkan di sini, dilawat oleh Nabi Zakaria. Disinilah para pendeta Sanhedrin mereka melakukan sebuah kejahatan. Kejahatannya apa? Yuharifunal kalima am mawadih. Mereka menghapus Taurat dari tempatnya. Para pendeta Sanhedrin Yahudi menghapus Taurat dari tempatnya. Summa yaktubuna al-kitaba bi aydihim, lalu mereka menuliskan ayat Taurat dengan tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah, ini datang dari Allah. Wa ma huwa min indillah, itu bukan dari Allah. Ya. Nah, maka lalu mereka menyampaikan tentang inilah Bapak Ibu Taurat. Di mana? Disampaikannya di Masjidil Aqsa. Nabi Isa alaihissalam yang saat itu masih kecil, usia 7 tahunan, mendengar, loh, mereka ceramah tentang Taurat. Aku belum pernah mendengar Taurat seperti itu. Yang aku dengar Taurat seperti ini. Itulah kenapa Allah selain mewahyukan Injil kepada Nabi Isa, Allah Azza wa Jalla mengilhamkan Taurat yang Allah wahyukan pada Nabi Musa. Tujuannya apa? Untuk meluruskan Taurat yang didustakan oleh para pendeta Sanhedrin Yahudi di Masjidil Aqsa ini, Bapak Ibu. Luar biasa. Ini salah satu keistimewaan Masjidil Aqsa. Dari sinilah lahir doktrin dasar agama Kristen hari ini, Bapak. Inilah fitnah yang kemudian menjadi fitnah Dajjal. Dari sinilah titik mula semua itu berat. Nah, ini adalah Masjid Qibli. Nah, ini ada tangga.
Dari tangga ini ke bawah ada Masjid Al-Aqsal Qarib. Nah, ini pintu ada tangga juga ke bawah ke Mihrab Siti Maryam, Masjid Marwani. Nah, di sini mereka menyampaikan Taurat. Wa lakum, celaka kalian, innakum tuharifun al-kalima mawadih. Kalian telah merubah Taurat dari tempatnya. Siapa kamu? Aku Isa bin Maryam, nabi dan utusan Allah. Taurat tidak begitu. Dibacakanlah Taurat. Oh iya betul nak. Makasih nak sudah mengingatkan saya. Bapak Ibu mohon maaf saya lupa. Setiap kali pendeta Sanhedrin menyampaikan Taurat di sini dibantah oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka para pendeta Sanhedrin dongkol mereka. Kumpul sini. Di anak kalau dibiarkan tekor kita, ketahuan kita berbohong. Jadi gimana caranya? Bunuh Isa bin Maryam. Bapak Ibu yang berkata, saya sudah sepakat dengan Pak Ustadz Yandi. Bapak Ibu ada sunnah. Bapak Ibu silakan lihat dalam kitab fikih salat. Salah satunya kitab Subulus Salam dalam Mawaqitus Shalah, bahwa Rasulullah SAW itu sempat apabila ada kajian pada maghrib menangguhkan salat isya-nya. Ya. Jadi salat isya itu ditangguhkan. Sampai-sampai para sahabat kemudian meriwayatkan itu kira-kira 8:30. Rasulullah itu 8:30 baru melaksanakan sholat isya. Kenapa? Karena ada majelis ilmu. Bayangkan saking utamanya majelis ilmu, sholat isya saja boleh ditangguhkan. Ya. Kata Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Laula an asqala ummati la hada afdalul waqti lil isya." Andai kan tidak memberatkan umatku, inilah waktu yang paling afdal untuk sholat isya. Jadi afdalnya sholat isya itu adalah 8:30. Ya. Tapi karena Rasulullah Allah Maha tahu umatnya, hambanya banyak yang lelah bekerja, maka ditariklah ke jam 7, maksudnya ke mendekati maghrib. Nah gimana Bapak Ibu? Kita sepakati sekarang sholat isyanya kita tangguhkan? Kita tangguhkan Bapak Ibu ya? Tapi kayaknya ini ceritanya baru setengah main ini. Bagaimana? Di situ tidak, saya susah Pak menemukan pada tanggal berapa. Fi ayyil yaum min at-tarikh fi hadha syahr. Para ulama mengatakan tidak ada yang jelas mengatakan pada tanggal berapa dan pada hari apa. Yang jelas adalah fi wasatil Agustus. Ya. Di pertengahan Agustus, Pak. Kalau pertengahan Agustus ya, kalau 17 Agustus tuh itu Pak, boleh kita sepakat aja 17 Agustus ya. Berarti hari proklamasi, hari lahirnya bangsa Indonesia bertepatan dengan lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Berarti Indonesia lah yang akan membebaskan Palestina di bumi kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Amin. Sepakat ya 17 Agustus. Bapak Ibu azan dulu atau gimana? Kita lanjut. Bagaimana Pak Ustadz Yandi? Beliau mendapatkan amanah menggantikan Pak DKM. Lanjut sampai jam 8. Baik, kami di Bandung, di Mahad kami, di pesantren kami itu kalau ada kajian biasa kami tangguhkan sampai jam 8 sampai jam setengah 9 gitu Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya itu di pesantren kami. Baik Bapak Ibu, jika ada kepentingan jangan terhalang. Silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang datang kita. Nah, Bapak Ibu yang Subhanahu wa taala. Maka kemudian Dajjal Samiri saat itu berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Kemarin kita membahas tentang Samiri. Nah, dia berganti nama agar jejaknya tidak ketahuan. Setelah dia diusir oleh Nabi Musa alaihissalam, dia masuk ke zaman para nabi. Pada saat zaman Nabi Isa alaihissalam, dia berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Siapa Bapak Ibu? Yudas Iskariot. Nabi Isa alaihissalam merasa nyawanya terancam. Belum mendengar adanya makar dari para pendeta Sanhedrin yang ingin membunuhnya. Maka kemudian Nabi Isa alaihissalam meninggalkan apa? Meninggalkan Masjidil Aqsa. Beliau mengembara ke satu tempat. Setiap di tempat dikunjungi, Bapak Ibu, ada orang yang buta sejak lahir. Nabi Isa AS mendekatinya. Saat itu usianya baru 8-9 tahun. 9 tahunan. Ya, 9 tahun.
Ada yang menyebutkan 12 tahun Nabi Isa AS meninggalkan apa? Meninggalkan Masjidil Aqsa. Itu orang yang buta diusap saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arji basar, anta syami, anta al-qadir, anta al-basir. Semua orang, nak, siapa engkau nak? Kok engkau bisa menyembuhkan aku buta sejak lahir nak? Ya. Aku Nabi Isa bin Maryam. Aku Nabi dan utusan Allah yang diutus Allah untuk menyampaikan Islam kepada kalian. Menyuruh kalian agar menyembah Allah dan tidak bersekutu. Bagaimana caranya kita menyembah Allah? Yakini dan bersaksilah kalau Allah Tuhan. Bersyahadatlah mereka. Nah, banyak yang beriman dari kaum-kaum tadi, sehingga terciptalah orang-orang yang beriman pada Nabi Isa AS, dan mereka kemudian diberi nama kaum Nasara. Kaum Nasara. Kenapa disebut kaum Nasara? Yang pertama, mereka mengklaim bahwa Nabi Isa AS dilahirkan di Nazaret. Dari kata Nazaret inilah kemudian diambil jadi nama Nasara. Ya, agama keyakinan yang mereka ajarkan disebut Nasrani. Kalau Nasrani itu artinya pemahaman, keyakinan, ya, ideologi. Ya. Di antara mereka ada yang beriman, ada Barnabas, ada Zarna bin Badala, dan ada Zekobus. Nah, baik, kemudian mengembara lagi ada orang yang berpenyakit sopak belang, diusap, masahayam sahu masihun. Al-Masih itu artinya yang memberikan penyembuhan dengan mengusap. Al-Masih orang yang mengusap. Masahayam sahu. Al-Masih, Masihun adalah orang yang mengusap. Nah, Bapak Ibu SWT diusap, kemudian sembuh. Banyak yang beriman sehingga terciptalah kaum Nasrani, dan ada 12 orang yang menjadi pengikut Nabi Isa kemanapun Nabi Isa pergi. Ya, itulah yang disebut dengan Hawa Riona. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sayang sekali ini ceritanya panjang sekali Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah, kemudian pendeta Sanhedrin mereka mengatakan, bagaimana kita bisa membunuh Isa bin Maryam dengan cara aman? Oh, kita kan sudah terbiasa mengarang ayat-ayat Tuhan. Kita buat aja ayat Tuhan itu apa? Kita buat cerita tentang the confusing of God. Tuhan bingung. Pernah mendengar doktrin ini Bapak Ibu? The confusing of God. Tuhan bingung. Bayangkan, saking jahatnya mereka, para pendeta Sanhedrin. Bagaimana pendeta Sanhedrin bisa melakukan ini? Ada Yudas Iskariot yang cerdas di zaman Nabi Musa bernama Samiri. Dialah Dajjal. Punya kecerdasan 60 tahun di atas akal jenius manusia. Dengan propagandanya dia berhasil menyesatkan Yahudi dan Nasrani hari ini. Dari dulu sampai sekarang. Nah, ringkas cerita. Ya. Tuhan bingung. Kenapa bingung? Ini Adam dilarang memetik dan memakan buah pohon kayu, tetap memakannya. Maka Tuhan saat itu murka dan akan menghukum Adam ketika Tuhan akan mencambuk Adam. Tuhan urung. Aduh, Adam ini manusia. Jangankan Adam, alam semesta aku sentil, hancur alam semesta. Apalagi Adam, dia akan sakit menderita kalau aku cambuk. Kasihan dia. Tuhan bingung, hukum jangan, hukum jangan. Ya. Ini Pak. Maka kemudian Tuhan menemukan ide, aku kan Tuhan, aku immortal. Oh, berarti kalau begitu akulah yang harus dihukum. Berarti aku harus menjelma menjadi manusia. Muncul doktrin ilahul mubasyar, menyebarlah di tentara Romawi saat itu. Sampai Adrianus dikatakan sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia di zaman Ashabul Kahfi. Itu Bapak Ibu. Ilahul mubasyar, Tuhan menjelma manusia. Jibril, tulis maklumat Tuhan, maklumat Tuhan, titik 2, 1, Tuhan menjelma menjadi manusia. Setelah Tuhan menyatakan demikian, Tuhan bingung lagi. Kalau aku menjelma menjadi manusia, bagaimana aku bisa hadir ke dunia? Kalau aku hadir begitu saja, simsalabim abrakadabra, tring, tiba-tiba ada manusia yang nggak akan percaya aku manusia. Maka aku harus lahir secara normal. Jibril nomor 2, maklumat Tuhan, Tuhan lahir secara normal. Ketika Tuhan memutuskan untuk lahir secara normal, Tuhan bingung yang ketiga, siapakah wanita yang layak melahirkan Tuhan? Bingung Tuhan. Jibril ngasih ide, Tuhan, engkau pernah mengutus saya ke Nazaret di Bethlehem. Ada seorang wanita suci di Al-Aqsa, hidupnya hanya untuk ibadah kepadamu, dan dia masih suci, belum pernah sesuatu. Oh begitu Jibril? Masa Tuhan tidak tahu kalah sama Jibril? Siapa namanya? Nanya lagi Tuhan sama Jibril. Dia Maria. Dia adalah ahli ibadah. Masih suci. Masih suci Jibril? Masih Tuhan. Kalau begitu, kullaha ya Jibril li'annani sa'anfuhu min ruhi ilaiha. Katakan kepada dia, Jibril, aku akan meniupkan ruhku ke dalam rahimnya agar aku lahir secara manusiawi untuk menebus dosa Adam, menebus dosa umat manusia. Maka Yesus lahir
untuk menebus dosa manusia harus digantung di tiang salib. Dari sinilah doktrin itu bermula. Allahu Akbar. Berarti Yesus harus dibunuh, disalib, karena Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ilahul mubasyar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, inilah fitnah yang disampaikan, dibuat oleh para pendeta Sanhedrin atas propaganda dan dimanfaatkan oleh Yudas Iskariot alias Dajjal. Cerita kita belum sampai Bapak Ibu, sayang sekali ya, waktu kita tidak banyak karena memang saya sudah dibatasi sampai jam 8. Ya Bapak Ibu, andai kata waktunya agak panjang, saya akan selesaikan materinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya hadir kemarin adalah dalam rangka ya 10 menit lagi. Bapak Ibu, saya hadir bersama tim dari Yayasan Mutiara Quran Indonesia Peduli dalam rangka menggalang donasi untuk Palestina, karena sampai hari ini Palestina masih dibantai Bapak Ibu. Insya Allah nanti berlanjut besok di masjid apa Pak? Oh, Jamiatul Zahidin, temanya? Huru-hara akhir zaman. Bagaimana kalau nanti dilanjutkan di masjid ini? Ya Bapak Ibu, sayang sekali mohon maaf Bapak Ibu waktu kita karena saya sudah dibatasi sampai jam segitu. Baik Bapak Ibu dan saudara, jadi ketika saya ke Palestina, saya selalu mengunjungi ketika ada kesempatan dan sudah disepakati, kami mengunjungi beberapa rumah sakit tempat saudara-saudara kita yang dari Gaza dibantai. Ya, maka kami menyampaikan donasi, kami mengcover biaya rumah sakit mereka, kami bantu mereka, kemudian kami biayai mereka. Mereka yang tidak punya orang tua, anak yatim piatu akhirnya